Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini ada baiknya teman-teman untuk cuci tangan saat bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari lelang frekuensi jaringan 5G di Indonesia ya. Ini adalah berita mengejutkan ya. Dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com menyoal lelang frekuensi 5G yang tiba-tiba dibatalkan Kominfo. Nah, penjelasannya yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo RI Johnny G. Plate kali ini sangat mengejutkan. Tiba-tiba dia membatalkan proses lelang frekuensi spektrum 2,3 GHz yang sudah sampai pada penentuan 3 pemenangnya. Alasannya, menurut PLT Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinus Setu, sebagai langkah kehati-hatian dan kecermatan untuk menyelaraskan setiap bagian dengan ketentuan perundangan yang berkaitan dengan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Lelang frekuensi di spektrum 2,3 GHz lebar 30 MHz yang dialokasikan untuk jaringan 5G ini dimenangkan oleh 3 operator yaitu Telkomsel, Smartfren, dan Hutchison 3 atau Tri. Masing-masing mendapat 10 MHz. Telkomsel menangi blok C, Tri mendapat blok B, dan Smartfren mendapat blok A. Masing-masing dengan harga penawaran sama persis yaitu 144,8 miliar rupiah. Dua operator papan atas, Excel Axiata dan Indosat Ooredoo tidak menangi lelang selain memang kurang berminat. Mereka juga gugur di sisi administrasi. Namun yang penting semua operator pemenang lelang sudah berencana akan mengembangkan layanan berteknologi 5G atau generasi kelima di tahun 2021 ini atau menguatkan layanan di jaringan 4G LTE mereka. Telkomsel yang mendapat spektrum 2300 MHz selebar 10 MHz di rentang 2360 sampai 2350 MHz berencana akan memanfaatkannya unit mengembangkan layanan 4G LTE dan melanjutkan pengembangan implementasi teknologi jaringan 5G. Mereka pun siap melakukan proses penataan kembali, reforming, sebab dari lelang sebelumnya mereka sudah menguasai 30 MHz di spektrum tersebut, sehingga mereka kini melihat 40 MHz. Di sisi lain, pemilikan tambahan 10 MHz ini membuka lebar kesempatan Telkomsel untuk mengembangkan penerapan layanan 5G yang mensyaratkan penggunaan 40 MHz secara penuh. Hal sama juga berlaku untuk Smartfren sebagai pemenang dan sebelumnya sudah merupakan penguasa 30 MHz pertama di spektrum 2300 MHz. Kelebihan spektrum medium ini yang mampu menyajikan kapasitas besar lewat proses reuse atau penggunaan kembali frekuensi karena jarak cakupan frekuensinya hanya sekitar 300-an meter. Ini memang sifat frekuensi, makin tinggi dia makin sempit cakupannya. Beda dengan frekuensi rendah atau sempit narrowband seperti 900 MHz. Cakupannya bisa sampai radius 5 km. Sayangnya lelang frekuensi yang sudah sampai tahap menunggu keluarnya izin pita frekuensi radio atau IPVR atau IPFR ya maksudnya dari Kementerian Kominfo dibatalkan oleh Menteri. Suatu hal yang belum pernah terjadi sejak ada lelang frekuensi yang terbuka tahun 2016. Masalahnya lalu bukan selesai dengan sekedar mengembalikan uang jaminan peserta lelang. Pemerintah harus bisa menjelaskan alasan pembatalan lelang, sebab ini akan menjadi presiden yang tidak baik ke depannya. Jika alasan menyelaraskan dengan peraturan perundangan berupa PP nomor 80/2015 tentang PNBP, maka bisa dikatakan penetapan pemenang dengan besaran angka penawaran yang kemudian diterima itu merupakan hal yang fatal. Optimalisasi penerimaan. Menteri Kominfo Johnny G. Plate tidak mempelajari pengalaman lelang-lelang sebelumnya, terutama lelang frekuensi selebar 30 MHz di spektrum sama 2300 MHz beberapa waktu lalu. Lelang dimenangkan oleh Telkomsel dengan harga sedikit di atas 1 triliun rupiah. Sementara di sisi lain, Kementerian Kominfo punya kewajiban untuk mengumpulkan sebanyak mungkin PNBP yang didapat antara lain dari lelang frekuensi, BHP atau biaya hak penggunaan frekuensi atau upfront fee, dan lain-lain.
Jika dihitung dari lelang yang dimenangkan Telkomsel sebelumnya, 30 MHz, lelang terakhir hanya menghasilkan 3 kali atau 144,8 miliar rupiah, sama dengan 434,4 miliar rupiah. Jumlah ini sangat jauh dari 1,05 triliun rupiah yang dibayar oleh Telkomsel sebelumnya. Sementara tahun-tahun sebelumnya Kementerian Kominfo menyetorkan PNBP ke negara tidak kurang dari 30 triliun rupiah. Bukan tidak mungkin Kominfo mendapat teguran dari Kementerian Keuangan karena kegagalan mendapatkan PNBP yang seharusnya paling tidak mendapat 1,05 triliun rupiah. Apalagi pemerintah saat ini sedang perlu dana sangat besar untuk melawan pandemi COVID-19, sehingga mereka melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak. Dari segi teknologi, XL dari Indosat memang kurang berminat soal 10 MHz yang dilelang, karena dianggap tidak optimal untuk digunakan menggelar layanan 5G. Spektrum 1300 MHz merupakan medium band yang tidak terlalu dilirik operator telco yang akan menggelar 5G. Mereka lebih nyaman di 2,6 GHz, 3,5 GHz, 26 GHz, dan 28 GHz. Selain 700 MHz untuk luasan cakupan. Ekosistem 2300 MHz juga sangat kurang dilihat dari ketersediaan teknologinya dan model ponsel-ponsel 5G-nya. Korea Selatan sudah mengembangkan 5G dengan menggunakan spektrum 2300 MHz, namun pelanggan kurang puas karena jumlah merek dan model ponsel 5G di rentan itu hanya 50 macam. Sementara untuk ponsel yang bisa digunakan di frekuensi 2,6 GHz dan 3,5 GHz ada 269 model dan 299 model, dan yang menggunakan 1800 MHz ada 180 model. Tanpa memiliki spektrum milimeter band, operator juga bisa mencoba menggelar 5G dengan teknologi DSS atau Dynamic Spectrum Sharing, mengombinasikan lebih dari satu spektrum. XL Axiata dan beberapa operator dunia sudah mencoba, misalnya dengan menggabungkan frekuensi 1800 MHz dan 2100 MHz. Namun hasilnya tidak lebih baik dari jika kedua frekuensi itu digabungkan untuk layanan 4G LTE. Nah, itu adalah berita yang datang dari tentang lelang jaringan frekuensi sinyal 5G yang dibatalkan oleh Kominfo ya, atau Kementerian Komunikasi ya dan Informasi ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi terbaru tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Terima kasih.